Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita mau bahas mengenai tematik. Kita masuk ke pembelajaran 2. Yang mau kita bahas yang pertama yaitu mengenai sila pertama dari Pancasila. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini dilambangkan dengan bintang yang berwarna emas. Makna sila tersebut adalah bahwa bangsa Indonesia berdasarkan ketuhanan. Sila tersebut mengajak seluruh masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang antar sesama manusia Indonesia, antar bangsa, maupun dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya sesuai ajaran agama. Selanjutnya yaitu sila kedua. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap manusia harus memperlakukan sesamanya dengan baik sesuai dengan harkat dan martabatnya. Sila ini dilambangkan dengan rantai yang saling terhubung. Makna simbol tersebut adalah bahwa rakyat Indonesia harus memiliki sikap baik dan saling berpadu untuk menghasilkan kehidupan yang kuat. Selanjutnya masuk ke karya seni patung. Patung termasuk karya seni 3 dimensi. Patung sebagai salah satu bentuk seni sebenarnya memiliki artian luas. Orang yang menciptakan patung disebut dengan pematung. Berdasarkan tujuan pembuatannya, patung dibedakan menjadi beberapa jenis. Ada patung religi, patung monumen, patung arsitektur, patung dekorasi, patung kerajinan, dan patung seni. Selanjutnya, pentingnya tumbuhan bagi kehidupan manusia. Oksigen merupakan gas yang diserap manusia untuk bernapas. Gas tersebut juga dapat dihasilkan oleh tumbuhan. Pada pagi hingga sore hari, tumbuhan menyerap karbon dioksida dari udara, lalu menghasilkan oksigen. Tumbuhan merupakan penyaring polusi bagi manusia. Manfaat tumbuhan lainnya yaitu sebagai bahan pangan, minuman, bahan bangunan, dan obat-obatan. Selanjutnya masuk ke sila ketiga Pancasila. Simbolnya yaitu pohon beringin. Bunyi sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nilai yang terkandung pada sila ketiga adalah nilai persatuan. Selain merawat tanaman, berikut merupakan contoh sikap yang mencerminkan sila ketiga Pancasila. Yang pertama, bangga dan cinta terhadap tanah air. Yang kedua, mengembangkan sikap persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, memajukan pergaulan demi persatuan bangsa. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Selanjutnya, masuk ke pembelajaran kelima mengenai keadaan sosial budaya negara-negara ASEAN. Negara-negara yang tergolong dalam negara ASEAN itu ada 10. Yuk kita bahas dulu untuk yang negara pertama yaitu Indonesia. Kepala pemerintahannya adalah Presiden. Indonesia paling luas negaranya dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Selanjutnya negara tetangga, yaitu negara Singapura. Kepala negara Singapura seorang perdana menteri, seorang presiden, sedangkan kepala pemerintahannya seorang perdana menteri. Mata pencaharian sebagian besar penduduk Singapura adalah berdagang. Selanjutnya, Malaysia. Malaysia adalah sebuah negara kerajaan. Kepala negaranya adalah seorang sultan yang bergelar yang di-Pertuan Agung, sedangkan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Malaysia merdeka dari penjajahan Inggris pada tahun 1957. Selanjutnya, Thailand. Thailand adalah sebuah negara kerajaan. Kepala pemerintahannya seorang perdana menteri dan kepala negaranya seorang raja. Thailand merupakan negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah bangsa Barat.
Negara Thailand juga dikenal sebagai lumbung padi ASEAN. Ingat ya, negara ASEAN disebut juga sebagai lumbung padi ASEAN. Sebagian besar berasal dari suku Thai, penduduk mayoritas beragama Buddha. Kemudian yang kelima, Filipina. Filipina adalah sebuah negara republik. Kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang seorang presiden. Filipina merdeka dari penjajahan Amerika Serikat pada tahun 1946. Selanjutnya, Brunei Darussalam. Brunei Darussalam adalah negara kesultanan. Kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah sultan. Yang ketujuh, Vietnam. Bentuk negara Vietnam adalah republik. Kepala negara Vietnam adalah presiden dan kepala pemerintahannya seorang perdana menteri. Selanjutnya, Kamboja atau Kampuchea. Kepala negara Kamboja adalah presiden dan kepala pemerintahannya perdana menteri. Budaya di Kamboja sangatlah dipengaruhi oleh agama Buddha Theravada. Yang kesembilan, negara Laos. Kepala negara Laos adalah presiden dan kepala pemerintahannya perdana menteri. Mayoritas penduduk beragama Buddha. Selanjutnya, Myanmar. Kepala negara Myanmar adalah presiden dan kepala pemerintahannya perdana menteri. Myanmar pernah menjadi produsen beras nomor 1 di dunia. Penduduk Myanmar terdiri atas suku Burma, San Karen, Rakhine, Cina, dan Mongolia. Kita masuk ke alat dan bahan untuk membuat patung. Tadi kita sudah tahu mengenai patung, mengenai beberapa jenisnya. Sekarang kita masuk ke alat dan bahan untuk membuat patung. Batu merupakan salah satu bahan utama yang digunakan untuk membuat patung sejak zaman dahulu. Patung dari batu dibentuk dengan cara memahat. Selain dari batu, patung-patung Nusantara juga ada yang terbuat dari kayu, besi, kaca, dan bahan lunak. Patung juga bisa dibuat dari bahan-bahan lunak antara lain dari tanah liat, plastisin, sabun, gips, dan sebagainya. Saat membuat patung dari tanah liat, kita membutuhkan butsir dan meja putar. Butsir digunakan mengikis permukaan bahan, sedangkan meja putar untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk dari berbagai arah. Guna membuat bentuk, kita juga bisa menggunakan pahat. Selain pahat, kita juga membutuhkan palu. Jenis palu untuk pahat ukir terbuat dari bahan kayu sawo atau kayu jambu biji. Palu dari bahan kayu disebut gandin. Selanjutnya, kita mengenal lebih dekat dengan cocor bebek. Tanaman cocor bebek diperkirakan berasal dari Madagaskar. Tanaman ini memiliki batang lunak dan beruas, daun tebal berdaging, dan banyak mengandung air. Berdasarkan penelitian, klasifikasi, dan morfologi tanaman cocor bebek merupakan tanaman semak atau semusim dengan tinggi mencapai 100-300 cm. Daun tanaman cocor bebek mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, asam askorbat, quercetin, kaempferol, brifilin, asam cis akonitat, asam ferulak, asam siringat, asam kofeat, asam hidroksibenzoat, dan beberapa asam organik lainnya. Tanaman cocor bebek ini dimanfaatkan untuk mengobati wasir, luka bakar, pusing, menurunkan panas, obat batuk, dan juga melancarkan aliran air seni. Selanjutnya mengenai persatuan dalam gotong royong. Gotong royong penghijauan kembali di lahan gundul bermanfaat dalam mencegah erosi tanah, melestarikan kesuburan tanah yang bisa dijadikan sebagai lahan pertanian dan mengurangi efek dari pencemaran udara dan pemanasan global. Melalui gotong royong, pekerjaan seberat apapun akan ringan bila dikerjakan secara bersama-sama dan hasilnya pun dapat dirasakan bersama. Budaya gotong royong juga merupakan bentuk kepedulian terhadap lingkungan, kehidupan masyarakat kota yang lebih modern seakan semakin melunturkan semangat gotong royong.
untuk pembelajaran tema